A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin memprihatinkan ya teman-teman. Syaifuddin Ibrahim ini setiap hari kerjaannya hanya menghujat Islam, kerjaannya hanya mengolok-olok Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran Islam ya, menentang azab Allah dan menentang umat Islam di seluruh dunia. Bahkan tidak berhenti di situ, dia meminta saya untuk menjawab pertanyaannya. Setelah saya jawab pertanyaan dia tidak merespon. Mungkin setelah saya menjawab, dia sadar bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dan dia malu untuk meresponnya. Akhirnya dia membuat video yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini kehidupan Syaifuddin Ibrahim ini sangat memprihatinkan ya teman-teman. Setelah dia menentang azab Allah, dia belum sadar juga teman-teman bahwa dia tengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma diazab tapi dilaknat. Bentuk azab yang bisa kita saksikan bersama sekarang adalah dia kesusahan di negara orang teman-teman. Bahkan untuk potong rambut saja dia harus mulung. Dia juga bukan tertekan dari segi ekonomi di negara orang teman-teman, tetapi dia tertekan dari segi batin ya, dimana istrinya sudah berbahagia di Indonesia, bahkan anaknya juga, dan dia luntang-lantung di luar sana dan kerjaannya mengupload video untuk mengolok-olok Islam. Coba lihat postingan-postingan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada henti-hentinya dia membuat video hanya untuk menghina Islam ya. Apa sih misi hidupnya? Apakah ketika Anda mati kelak ocehan-ocehan Anda itu akan bermanfaat? Tidak. Ya Allah. Baik teman-teman, tidak perlu panjang lebar. Mari kita langsung simak bersama-sama seperti apa penderitaan azab Allah yang diberikan kepada Syaifuddin Ibrahim ini. Sampai-sampai gak bisa potong rambut dia ya. Harus mulung katanya. Biarin saja dulu sampai semua Tuhan kasih kekayaan yang lebih. Kekayaan supaya saya bisa potong rambut. Kapan? Kemarin saya mulung. Mulung. Itu di video Nabi YouTube. Saya mulung dapat 40,18 sen dolar. Berapa itu? Itu cukup untuk makan pagi sampai sore. Oh. Belum cukup untuk potong rambut. Jadi untuk makan hari ini saja dia kesulitan ya teman-teman ya. Makan untuk hari ini saja dia kesulitan. Bagaimana untuk yang besok? Na'udzubillahi min dzalik. Apakah masih belum mikir kalau itu adalah azab Allah? Anda lari ke luar negeri hanya untuk menistakan agama Islam, dan sampai di sana Anda kesulitan hidup. Memang manusia itu selama masih hidup dia pasti akan bisa makan. Namun bagaimana cara dia bisa makan? Ya kalau Udin kan begini dia, dengan cara menghinakan dirinya sendiri sebagai penentang azab Allah. Kalau profesi pemulung, orang tua saya juga seorang pemulung, dan saya pun pernah ikut mulung. Saya pernah ikut beliau kerja mulung. Saya juga pernah kerja kuli bangunan. Jadi beberapa kerjaan buruh atau pekerjaan yang kasar, susah, sulit pernah saya kerjakan juga ya. Tetapi saya tidak seperti si Udin ini, dimana si Udin ini sudah hidup di luar negeri, mengaku sebagai pendeta katanya, tetapi kerjaan pendeta kenapa menista Islam begitu? Selain menista Islam, juga jadi pemulung. Aduh. Coba Din, kalau Anda ingin mengharumkan agama Anda, jangan mengolok-olok Islam. Jangan mentang azab Allah. Lihat hidup kamu sekarang. Mau potong rambut saja kesusahan. Mau masuk Islam lagi. Ya udah murtad mau masuk Islam lagi. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Alhamdulillah. Saya tetap tidak mau masuk Islam lagi. Karena saya harus berlaku seperti itu, pakai kupluk, celana cingkrang, sandal jepit. Oh, saya sudah pakai sepatu bagus. Ya, ngaco. Emang orang muslim pakaiannya seperti itu, celana cingkrang. Saya muslim tapi gak pakai celana cingkrang. Ya meskipun mau pakai celana cingkrang ya tidak bermasalah. Hanya sebatas celana kok. Mau pakai celana jeans juga gak apa-apa. Ya, bebas mau pakai apa saja, yang penting sopan. Begitu. Daripada seperti Anda mau masuk Islam lagi katanya, tapi gak bakal diterima, malah di situ Anda mengolok-olok. Kerjaannya mengolok-olok, setiap hari mengolok-olok. Gak ada yang lain apa. Terus Anda mencari simpatik gitu kepada orang-orang Kristen yang lain, meminta donasi. Donasi. Nah, ini yang saya suka ini. Saya akan potong rambut saya kalau donasinya ya untuk rambut ini di sini hanya $20.
Giliran sama saya kamu nggak donasi. Sampai Anda minta donasi karena hasil meluang Anda itu hanya cukup untuk makan. Untuk potong rambut saja Anda kesulitan mencari dana. Tapi keren loh Udin loh. Saya suka model rambut seperti ini. Mengingatkan saya tuh kepada film waktu saya SMP. Ya, saya nonton film Krish dulu. Krish yang ini nih. Nah, ya di situ keren ya. Apalagi yang memerankan Hrithik Roshan gitu, pakai topeng. Top itu, ganteng. Coba Udin terus dipakein topeng kayak gitu. Ya Allah. Ya beda casing ya. Kalau beda casing mau dipakein topeng apapun ya juga berbeda hasilnya. Apalagi semakin diazab Allah, semakin buruk rupa Udin ini. Bukan cuma buruk di fisiknya, tetapi buruk di hatinya juga. Pokoknya buruk semua si Udin ini. Luar dalam buruk dia. Na'udzubillah. Berapa kali saya nyebut na'udzubillah. Emang saya minta berlindung dari Allah, dari orang-orang seperti ini. Lumayan nggak dapatnya kalau ngumpulin gini? Bisa bayar kos ya? Ya, bayar makan lah. Bayar makan. Iya, emang makan katanya. Untuk makan. Oh. Kos nggak cukup. Bayar kos juga nggak cukup. Sangat kasihan ya. Memprihatinkan. Bisa juga ya hidup di Amerika ini. Sampai jadi pengumpul botol gini. Katanya gak cukup untuk bayar kos teman-teman, hanya cukup untuk makan. Terus bayar kosnya dia pakai apa? Minta donasi itu. Masih ada yang berdonasi ke si Udin ini. Sudah jelas-jelas dia menumbalkan orang Kristen di Indonesia, dia masih meminta donasi. Siapa yang berdonasi ini? Abi nggak malu ntar nih dibilangin orang, wah ya Abi jadi pengumpul botol-botol bekas. Malu begitu. Banyak pesan masuk dari Jecul kan Min, bully dede mit. Ya dibully lah, masa enggak pula. Oke. Sebenarnya orang itu diazab oleh Allah, dilaknat oleh Allah bukan berbentuk dia akan mati seketika, terus ditimpakan suatu penyakit dan lain sebagainya. No. Contohnya seperti Saifuddin Ibrahim. Tidaklah apa yang terjadi kepada Udin ini adalah laknat dari Allah, azab dari Allah, di mana hidupnya tidak akan pernah tentram, tenang. Setiap hari dia akan mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, dan itu adalah sebagian dari azab Allah. Dia semakin dijauhkan dari jalan Allah, teman-teman. Dia akan semakin dijauhkan dari cahaya kebenaran, sehingga apa? Dia semakin sesat dan menyesatkan. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada kita semua, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan akhirat, dan Allah menyiapkan siksaan yang pedih baginya. Ingat, Allah di sini menyiapkan ya siksaan yang pedih baginya. Tentunya siksaan itu bukan berbentuk di dunia. Tiba-tiba dia ketiban palu, tiba-tiba dia ketabrak truk atau apalah begitu. No, tetapi Allah menyiapkan azab yang pedih baginya kelak di akhirat. Dan Allah melaknatnya di dunia. Apakah arti terlaknat itu? Arti dilaknat adalah menjauhkan dia dari kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan Allah, kasih sayang Allah. Sehingga apa? Dia akan terus-terusan di dalam kelalimannya, di dalam kezolimannya kepada Allah. Instan ya, teman-teman. Allah langsung memberikan jawaban kepada Saifuddin Ibrahim, kepada tantangannya itu. Tetapi dia belum menyadarinya. Jangankan dia, Abu Jahal pun yang melihat mujizat Nabi Muhammad, Abu Jahal pun sebagai orang yang awalnya sayang kepada Nabi Muhammad, ketika Allah sesatkan, maka dia sesat. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia, meski seorang Nabi sekalipun. Apalagi kita mau menyelamatkan Udin, tidak akan mampu. Yang bisa kita lakukan apa? Memberi peringatan kepada dia, selagi dia masih hidup, semoga bisa bertaubat, semoga bisa kembali ke jalan yang benar, minimal berhenti menghujat Islam. Begitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang salah, ada yang menyinggung, ada yang luput, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.